6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kepada saudara Laode Darussalam, Esos MSI, saya mengucapkan selamat atas amanah hari ini, menunjukkan saudara telah melalui proses pertimbangan yang matang. Kalau untuk jaringan pelaku ini, jadi dari hasil pemeriksaan itu dia masuk dalam lapas Kendari inisial A. Jadi koordinasinya itu melalui HP, terus ini komunikasinya lewat HP. Selamat pagi, dari kawasan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Laode Darussalam resmi menjabat sekretaris daerah definitif pemerintah kota Bau-Bau. Kurir narkoba di Bau-Bau ditangkap dengan barang bukti belasan gram dan diduga terlibat jaringan lapas Kendari. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 15 Januari 2026 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Laode Darussalam resmi menjabat sekretaris daerah definitif pemerintah kota Bau-Bau. Saat pelantikan, Wali Kota Bau-Bau menekankan sejumlah agenda prioritas, diantaranya percepatan pencapaian target RPJMD, penguatan disiplin dan integritas ASN, serta digitalisasi birokrasi. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Kepada saudara Laode Darussalam, Esos MSI, saya mengucapkan selamat atas amanah hari ini, menunjukkan saudara telah melalui proses. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Daerah Sekda Kota Bau-Bau definitif Laode Darussalam, menandai berakhirnya kekosongan jabatan strategis tersebut selama hampir 3 tahun lamanya. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam roda pemerintahan Kota Bau-Bau, mengingat Sekda merupakan motor penggerak birokrasi, titik sentral administrasi pemerintahan, serta jembatan komunikasi antara eksekutif, legislatif, dan instansi vertikal di daerah. Wali Kota Yusran Fahim mengungkapkan bahwa jabatan Sekda Kota Bau-Bau telah diisi oleh 6 penjabat Sekda selama 35 bulan 13 hari. Ia menegaskan pengisian Sekda definitif telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan dan konsultasi dengan Gubernur Sultra. Kepada saudara Laode Darussalam, Esos MSI, saya mengucapkan selamat atas amanah hari ini, menunjukkan saudara telah melalui proses pertimbangan yang matang, resmi, bijak, yang teruji serta evaluasi kompetensi yang tetap. Kepada Sekda yang baru dilantik, Wali Kota menekankan sejumlah agenda prioritas, diantaranya percepatan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, penguatan disiplin dan integritas aparatur sipil negara, serta dorongan digitalisasi birokrasi guna meningkatkan kualitas layanan publik. Wali Kota juga meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bau-Bau untuk memberikan dukungan penuh kepada Sekda yang baru, serta menghilangkan ego sektoral demi membangun kerja tim yang solid. Segera lakukan percepatan terhadap target-target dalam RPJMD. Pastikan seluruh OPD berjalan dalam norma yang sama. Disiplin dan integritas sebagai pimpinan tertinggi birokrasi ASN, saudara harus menjadi teladan dalam kedisiplinan dan menjaga integritas normal. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah menuju Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kurir narkoba di Bau-Bau ditangkap dengan barang bukti belasan gram dan diduga terlibat jaringan lapas Kendari. Selengkapnya dilaporkan Waode Nur Liani.
Terhimpit ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap mendorong seorang pemuda di Kota Bau-Bau terlibat dalam kasus peredaran narkotika. RYR 27 tahun warga Kecamatan Batu Ambari nekat menjadi kurir sekaligus pengedar narkotika jenis sabu. RYR diketahui menjalankan aksinya dengan sistem tempel dan dijanjikan upah jutaan rupiah setiap kali berhasil mendistribusikan barang haram tersebut. Namun upaya peredaran sabu untuk ketiga kalinya berhasil digagalkan jajaran Satres Narkoba Polres Bau-Bau pada 9 Januari 2026. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani mengungkapkan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan perumahan Jalan Bakti Abri, Kecamatan Wolio. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan pengintaian dan penggeledahan di lokasi. Saat penggerebekan, petugas mendapati terduga pelaku sedang menggali lubang di dekat pondasi bangunan. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan satu bungkus plastik berwarna hitam yang berisi 60 saset sabu dengan berat bruto mencapai 17,2 gram. Pengungkapan tersebut disaksikan oleh warga setempat dan ketua RT. Kalau untuk jaringan pelaku ini, jadi dari hasil pemeriksaan itu dia masuk dalam lapas Kendari inisial A. Jadi koordinasinya itu melalui HP, terus ini komunikasinya lewat HP. Terus dari hasil pemeriksaan itu dia melakukan perbuatan ini karena himpitan ekonomi. Dia dibiayai atau diberikan imbalan 1.500.000 untuk 60 saset. Berdasarkan hasil interogasi awal, RYR telah 3 kali mengedarkan narkoba di wilayah Bau-Bau dengan sistem tempel. Aksi ketiga kali pelaku berhasil digagalkan berkat peran aktif masyarakat yang melaporkan aktivitas mencurigakan. Kasat menambahkan sekitar 2 bulan lalu tersangka sempat mengedarkan 20 saset kecil sabu. Sesuai perjanjian, tersangka akan menerima upah sebesar 1,5 juta rupiah setelah berhasil mendistribusikan barang tersebut. Namun imbalan itu belum diterima karena keburu diamankan polisi. Berdasarkan hasil tes urin, terduga pelaku RYR dinyatakan negatif sebagai pengguna narkotika dan diketahui bukan residivis. Berhasil pendalaman awal, ia diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika yang dikendalikan dari lapas Kendari berinisial A. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup dengan denda hingga 2 miliar rupiah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan perusahaan dan pemilik usaha di wilayahnya untuk mematuhi besaran upah minimum provinsi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Para pengusaha ini dapat mematuhi karena ini juga memang ditekankan oleh pimpinan, oleh gubernur. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan perusahaan dan pemilik usaha di wilayahnya untuk mematuhi besaran upah minimum provinsi UMP Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Muhammad Abdu menegaskan standar pengupahan di Kota Bau-Bau mengacu pada SK Gubernur Sultra tertanggal 24 Desember 2025. Ia mengatakan Bau-Bau masih mengacu pada UMP provinsi karena belum menetapkan upah minimum kota UMK sendiri berbeda dengan daerah lain seperti Kota Kendari. Jadi kita berharap semua para pengusaha ini dapat mematuhi karena ini juga memang ditekankan oleh pimpinan, oleh gubernur. Jadi sejak dikeluarkannya ini SK itu kita sudah sebarkan ke semua pengusaha-pengusaha, terutama toko-toko. Jadi harapannya kita ini mereka para pengusaha ini dapat mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan aturan terbaru rincian upah minimum yang berlaku di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau, yakni UMP umum sebesar Rp3.306.000 lebih, sementara sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp3.373.000 lebih, dan sektor konstruksi sebesar Rp3.437.000 lebih. Abdu mengakui persoalan klasik yang sering ditemui di Bau-Bau adalah banyaknya pekerja toko yang hanya diikat dengan kesepakatan lisan. Hal ini menjadi kendala besar saat terjadi sengketa upah. Karena itu Disnaker Bau-Bau meminta seluruh perusahaan agar segera membuat kontrak kerja tertulis bagi setiap karyawannya agar status hukum mereka menjadi jelas dan legal. Dan ini yang kebanyakan terjadi. Contoh misalkan mereka petugas-petugas yang ada di toko-toko
Artinya itu kan tidak ada dia punya kontrak kerja. Nah, itu hanya kadang-kadang berdasarkan kesepakatan secara lisan saja. Harus kontrak kerja, jadi mereka jelas legal. Abdu mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pekerja yang menerima upah di bawah standar yang telah ditetapkan untuk melapor ke kantor Disnaker. Pekerja yang merasa haknya tidak terpenuhi sesuai kontrak awal atau standar UMP dapat melakukan pengaduan untuk difasilitasi proses mediasinya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menerima laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas kepatuhan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kota Bau-Bau tahun 2024 hingga triwulan 3 tahun 2025. Penyerahan laporan tersebut berlangsung di auditorium kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara Selasa 13 Januari 2026. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sultra, Dr. Dadek Nademar kepada para kepala daerah termasuk Wali Kota Bau-Bau. Wali Kota Yusran Fahim juga menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sultra yang telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah Kota Bau-Bau. Menurutnya, pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan serta menjunjung asas transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menilai pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan strategis untuk mendukung pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, administrasi, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga berharap melalui penyerahan LHP ini, sinergitas antara BPK dan pemerintah Kota Bau-Bau semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Saudara, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Laode Darussalam resmi menjabat Sekretaris Daerah Definitif Pemerintah Kota Bau-Bau. Kurir narkoba di Bau-Bau ditangkap dengan barang bukti belasan gram dan diduga terlibat jaringan lapas Kendari. Demikian Warta Kepton Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi yang tercinta.